kayu di hutan itu pulang-pulang, kayunya selalu diangkut oleh seekor macan beneran ya Pak ya, macan hewan itu beneran. Itu setiap kali mau pulang, macan selalu hadir di depannya, lalu menundukkan kepalanya, memberi isyarat dia siap mengangkut kayu yang diambil oleh orang soleh tersebut. Ini nggak main-main Pak, orangnya sangat soleh, saking solehnya macan aja tunduk pulang. Ini dia nggak punya ajian-ajian, nggak punya ilmu sakti, nggak punya Pak, pulang setiap orang seperti itu. Kenapa kok orang tersebut, laki-laki tersebut punya karomah seperti ini? Ketika adiknya mampir ke rumahnya, dia baru sadar, wajar kalau kakak saya itu sampai bisa menaklukkan macan. Orang di dalam rumahnya itu ada makhluk yang lebih mengerikan daripada macan, yaitu istrinya. Istrinya itu Bu, Pak, lebih ngeri daripada macan. Nah ini serius Bu ya. Jangankan seekor macan ya, istrinya aja yang melebihi macan, itu orang soleh bisa sabar. Setiap hari diomelin terus, nggak ada waktu yang aman bagi seorang soleh tersebut dari omelan istrinya. Tiap hari ngomel. Tapi bagi suaminya yang sudah kebal ini, omelannya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, udah begitu. Sama sekali nggak pernah dimasukin hati. Sampai Allah kagum sama laki-laki ini. Ini ada orang yang seperti ini. Karena dia bisa menaklukkan amarah untuk marah. Ini kalau kita Pak, bapak-bapak sekalian ada di posisi orang soleh ini, belum tentu kita bisa menahan amarah. Masalahnya ini omelan tiap saat, bukan di momen-momen tertentu. Kalau istri kita marah itu paling di momen-momen tertentu. Contoh, kita habis mandi, harusnya handuknya itu tidak diletakkan sembarangan, harusnya handuknya itu ditaruh di tempat yang baik. Ini kita taruhnya ngasal, istri kita marah, wajar. Istri kita marah itu di momen-momen tertentu. Lah ini istrinya orang soleh ini marah, mau ada momen, mau nggak ada momen, marah terus. Tapi orang soleh ini kuat, santai saja, ngopi sambil dengerin istrinya marah, ya. Tapi diem, kagak marah, senyum-senyum aja. Mau kerja tetap marah, pulang kerja bawa uang masih marah. Terus pokoknya marah terus. Sampai Allah kasih karomah dia bisa menaklukkan macan. Adiknya sampai kaget, wajar kalau kakak saya punya keramat naklukin macan. Orang di rumahnya itu ada yang melebihi macan. Wajar gitu. Tapi Pak, faktanya ketika istrinya ini wafat, Allah tidak lama-lama, Allah nggak membiarkan hambanya yang soleh selalu dirujak oleh istri yang bahaya seperti ini. Lalu Allah matikan istrinya. Hati-hati Bu ya. Ya, ini kasusnya, ini istrinya dimatikan akhirnya oleh Allah wafatkan istrinya. Lalu Allah gantikan orang soleh itu istri baru yang juga solehah, yang kagak pernah marah sama sekali. Ketika orang soleh ini sudah mendapatkan istri yang solehah, saat ia nyari kayu ke hutan, tak ada satupun hewan yang mau mendekat. Keramatnya hilang. Kenapa? Karena ujian kesolehan dia sudah hilang, keramatnya ikut hilang. Dia manggil apa, rusa saja, itu rusanya kagak mau hadir, apalagi macan, dia pasti menghindar. Kalau dia panggil, macannya bisa-bisa merekam dia. Adiknya datang kembali, Kak, kenapa kok sekarang nggak ada macan yang bantuin ngangkut kayu? Kata kakaknya, lah iya, yang lebih ganas daripada macan di rumah saya udah nggak ada. Ya.
Jadi Allah hilangkan apa keramat saya. Sekarang nggak bisa saya. Kata ulama yang berkomentar atas kisah itu, ulama akhirnya berkomentar. Salah satunya kiai saya, Gus Kiai Bahaudin Nur Salim berkomentar seperti ini. Bapak sekalian, ini adalah salah satu cara menjadi walinya Allah, cara menjadi kekasihnya Allah. Itu jalurnya banyak. Ada jalur sholat tahajud, ada jalur puasa sunnah, ada jalur sabar, ada jalur ujian dikasih rezeki banyak. Nah, ini orang soleh ini menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Jalurnya adalah sabar diomelin istri. Bapak-bapak sekalian, kok bapak-bapak sekalian posisinya menjadi suami yang sering diomelin istri, Pak? Bapak berbahagialah. Siapa tahu bapak adalah calon wali tapi jalurnya jalur diomelin istri. Apa ya? Siapa tahu bapak itu calon wali, Pak, cuman jalurnya diomelin istri. Jadi sabarin aja, Pak ya. Ketika istrinya kok ngomel terus, ya Allah, aku ingat taklim kemarin, katanya ada wali yang diangkat oleh Allah jalurnya sabar diomelin istri. Mungkin itu saya salah satunya, begitu Pak ya. Kalau nanti pengen uji coba, Pak, ke kebun binatang, kali aja ada macan yang ikut, Pak. Uji coba, Pak ya, uji coba. Kali ada aja macan yang ikut. Tapi memang seperti itu, Pak Katrio ya. Jadi itu salah satu indikasi seperti itu. Tapi untuk bapak-bapak sekalian, jangan salah, Pak. Bapak-bapak juga termasuk orang-orang yang terkadang sering melakukan maksiat kepada istri tapi nggak sadar. Contohnya, dapat gaji 2 juta, ngomongnya ke istri 1 juta. Ya, nilai nggak jujur sama istri. Akhirnya Allah tandain nih orang. Orang ini ya, orang saya kasih 2 juta, ngomongnya 1, beneran besoknya dikasih 1 juta. Ya Pak ya, diingat Pak, itu maksiat kepada istri. Mengapa kok kadang Allah turunkan rezeki kita? Ya karena kelakuan kita begitu. Orang dikasih 3 juta ngomongnya 2 juta. Ya bener, 1 bulan kemudian Allah ngasihnya 2 juta doang. Makanya kalau sama istri yang jujur, punya dikasih uang, dikasih gaji atau dikasih uang 5 juta, ngomong aja 5 juta. Kalau nanti kita bohong, takutnya rezeki kita bulan depan nggak nambah, tapi malah kurang, disesuaikan dengan kebohongan yang kita omongkan. Ini kalau kita bahas panjang, Mbak. Tapi karena waktunya sudah isya, saya anggap cukup dulu, ya Pak ya. Jadi adil ya, mohon diingat-ingat ibu-ibu sekalian, kalau pengen rezeki suaminya naik, jangan terlalu dipres tuh suaminya. Bapak juga kalau pengen rezekinya naik, tolong istrinya jangan sering-sering dikibulin ya. Jadi balance agar rezekinya benar-benar dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Wal afu minkum wallahu yuwaffiquna ila ma waridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.